Dan sayangnya dia kemakan dengan apa yang menjadi narasi dari Donditan ketika Dondi itu menyebutkan Yesus itu sunat, Yesus itu sholat, Yesus itu puasa, gak makan babi, ya. Lalu dia bilang Islam juga kan gitu ya. Yesus perintahkan sembah Allah, saya sembah Allahnya. Habis itu Yesus ya mencontohkan cara meminta kepada Tuhan. Dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Saya dalam Islam ikut Yesus sujud kan gitu. Habis itu Yesus mencontohkan puasa, maka saya dalam Islam pun juga puasa. Terus Yesus sesuai adatnya dia sunat, maka saya di dalam Islam mengikuti Yesus wajib sunat gitu. Yesus kagak pernah juga nyontohin makan babi, makanya saya dalam Islam kagak pernah makan babi seperti Yesus. Terus ya Yesus masuk ke dalam rumah. Bentar bang, dikit lagi. Ya, Yesus masuk ke dalam rumah ibadah ya, ke bait Allah. Dia cuci tangan dan cuci kakinya. Makanya saya dalam Islam ya, dalam Islam mau masuk masjid saya cuci tangan dulu sama cuci kaki sebagaimana Yesus masuk ke rumah ibadah gitu. Terus Yesus setelah mati katanya ya dia dikapani. Agama apa yang matinya dikapani? Islam. Maka dari itu ya kenapa saya alasannya mengikuti Yesus, karena Yesus mengarahkan saya ke dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Kesempatan kali ini kita akan kembali menanggapi video dari Pendeta Andre Tunggal, yang mana lagi-lagi pendeta ini kejang-kejang dengan banyaknya para mu'alaf. Spesifik dalam video ini, Pendeta Andre Tunggal menanggapi video dari Koh Donditan yang kedatangan seorang calon mu'alaf yang bertanya, apakah dengan meninggalkan Kristen dan lalu masuk Islam itu berarti meninggalkan Yesus? Jawaban yang tidak diduga dilontarkan oleh Koh Donditan, justru menjadi mu'alaf atau masuk Islam itu adalah menjadi pengikut Yesus yang setia. Benar mana yang enggak? Dan sayangnya dia kemakan dengan apa yang menjadi narasi dari Donditan ketika Dondi itu menyebutkan Yesus itu sunat, Yesus itu sholat, Yesus itu puasa, gak makan babi, ya. Lalu dia bilang Islam juga kan gitu ya. Nah teman-teman, itu adalah poin-poin dari apa yang kemudian dikatakan oleh Donditan. Tapi saya sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan kepada Anda dan membahas sedikit lebih dalam tentang apa yang disebut sebagai cherry picking fallacy. Jadi cherry picking ini adalah sebuah istilah yang menggambarkan bagaimana orang itu ada yang metik buah cherry, tetapi dia metiknya itu tidak metik seutuhnya atau semuanya. Tidak semuanya dipetik oleh dia, tetapi sebagian saja yang dia petik, dan tujuannya adalah cuman memilih yang bagus-bagus saja. Jadi ibarat seperti ada orang yang petik cherry ya, atau petik tomat kayak, atau petik buah mangga kayak ya. Dipetik yang bagus-bagus saja, yang jelek-jelek dibiarin. Ya, atau dipetik apa yang dia mau, yang lain itu yang tidak seperti yang dia mau tidak diambil sama dia. Jadi dari sini teman-teman yang kira-kira sudah bisa nyambung ya. Oh, maksudnya fallacy ini adalah Donditan itu mengambil data-data yang memang mendukung apa yang dia mau, tetapi tidak mengambil keseluruhan data yang dianggapnya pada akhirnya tidak mendukung apa yang dia sedang mau gitu ya. Yesus disebut Muslim. Ini ayat-ayat Bible yang buat pendeta kejang-kejang. 1. Yesus menyembah dan sujud kepada Allah, bukan mengklaim sebagai Tuhan. Matius 26 nomor 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Menunjukkan Yesus berdoa dan bersujud kepada Tuhan, bukan menjadi Tuhan. 2. Yesus mengajarkan tauhid, menyembah hanya Allah. Markus 12 nomor 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ini identik dengan konsep tauhid dalam Islam, la ilaha illallah. 3. Yesus tidak makan babi, mengikuti hukum Taurat. Imamat 11 nomor 7 dan 8, hukum Taurat yang Yesus tidak langgar. Janganlah kamu memakan daging babi dan janganlah kamu menyentuh bangkainya, itu najis bagimu. Matius 5 nomor 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat
Artinya, Yesus mengikuti larangan makan babi. 4. Yesus disunat. Lukas 2 nomor 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Praktik sunat khitan adalah syariat penting dalam Islam. 5. Yesus berwudu, cuci tangan dan kaki sebelum ibadah. Yohanes 13 nomor 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Budaya bersuci mirip dengan wudu dalam Islam. 6. Yesus mengajarkan bersujud dalam doa. Matius 26 nomor 39. Seperti poin 1, sujud bukan gaya berdoa Kristen hari ini, tapi mirip salat dalam Islam. Kesimpulan, dengan melihat ajaran dan perilaku Yesus menurut Bible sendiri, tampak bahwa Yesus menyembah Tuhan yang esa, sujud dan berdoa, tidak makan babi, disunat, bersuci sebelum ibadah. Semua ini justru konsisten dengan ajaran Islam, bukan dengan doktrin Trinitas atau ajaran gereja modern. Tidak heran jika pendeta seperti Andre Tunggal kejang-kejang. Saat fakta ini dibuka oleh Kohdonditan, banyak netizen mulai sadar dan bertanya-tanya. Apakah Yesus sebenarnya Muslim? Lagi-lagi Islam. Nggak tahu. Aku tinggalkan Islam untukmu, kata Yesus. Bang Gimana Ustadz, dibilang maaf, gitu? saya motong. Hmm, Kalau Islam menurut etimologis itu bukan penyelamat, berserah diri. penyerahan diri, betul. Ya iya, kalau ada kalimatnya, Mbak Rosari. Makanya jangan baca terjemahannya. Jangan baca, Anda kalau mengartikan Islam dalam bahasa Arab, ikuti tata kaidah bahasa Arab, bukan tata kaidah Google, bukan. Pak, apa yang membuat Ustadz ini mengikut Kristus sebagai apa? Ustadz ini sebagai pengikut Kristus menganggap Kristus itu sebagai apa? Itu jadi pertanyaanku tadi, Ustadz. Gini bang ya, pertama dari nama dia juru selamat, juru Islam. Habis itu dia tinggalkan damai sejahtera, ya damai sejahtera artinya dia tinggalkan Islam. Habis itu Yesus berserah diri kepada Bapa, dia meminta kepada Bapa, ya menyerahkan dirinya kepada Bapa. Berserah diri artinya Islam. Nah tuh ya, tuh. Habis itu dari perintah-perintah pula ya, Yesus perintahkan sembah Allah, saya sembah Allahnya. Habis itu Yesus ya mencontohkan cara meminta kepada Tuhan. Dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Saya dalam Islam ikut Yesus sujud, kan gitu. Habis itu Yesus mencontohkan puasa, maka saya dalam Islam pun juga puasa. Terus Yesus sesuai adatnya dia sunat, maka saya di dalam Islam mengikuti Yesus wajib sunat, gitu. Yesus kagak pernah juga nyontohin makan babi, makanya saya dalam Islam kagak pernah makan babi seperti Yesus. Terus ya Yesus masuk ke dalam rumah. Bentar bang, dikit lagi. Ya, Yesus masuk ke dalam rumah ibadah, ya ke bait Allah, dia cuci tangan dan cuci kakinya. Makanya saya dalam Islam, ya dalam Islam mau masuk masjid saya cuci tangan dulu sama cuci kaki sebagaimana Yesus masuk ke rumah ibadah gitu. Terus Yesus setelah mati katanya ya dia dikapani. Agama apa yang matinya dikapani? Islam. Yohanes 19 nomor 40. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Maka dari itu ya kenapa saya alasannya mengikuti Yesus, karena Yesus mengarahkan saya ke dalam Islam. Gitu. Nggak bisa gitu, Ustadz. Kalau mantap. bilang Ustadz mengikuti, kalau Ustadz bilang Ustadz pengikut Kristus, pengikut Yesus, berarti Ustadz harus siap menuhankan Yesus. Gitu. Enggak ada dia ngomong kayak gitu, Bang. Masalahnya dia kagak pernah ngomong Tuhankan aku, atau aku adalah Tuhan, atau aku adalah Allah. Nggak pernah dia ngomong kayak gitu. Macam mana abang ini? Kalau Ustadz tanya gitu, aku kan bilang kemarin itu aku bukan ahli ayat di Alkitab, tapi aku dari dulu belajar tentang Kristen, Ustadz. Jadi kalau Ustadz bilang lah pernyataan Ustadz tadi Yesus disunat, makanya Ustadz mau disunat. Emang Yesus disunat berdasarkan perintah Allah atau berdasarkan ajaran agamanya?
agama Kristen kami. Enggak kan? Yesus disunat kan karena budaya di mana kan Ustaz? Sekarang Yesus dulu disunat di mana? Aku tanya dulu Ustaz, Yesus dulu disunat di mana? Tidak diterangkan di situ. Di mana? Pentahiran di bait Allah. Udah. Pada hari itu dia genap dalam pentahiran menurut hukum Taurat Musa. Artinya apa? Selain adat sunat itu perintah Tuhan dalam Taurat. Bukan perintah Tuhan dalam Kristen, Bang. Karena Kristen tidak dikenal Yesus. Iya, karena Yesus tidak gini loh Ustadz, pertanyaannya tadi gimana Yesus disunat? Jadi dia dari situnya dasarnya nanti kita tahu ketentuannya harus disunat itu berdasarkan agamanya atau berdasarkan budaya yang di sana gitu loh. Oke. Bang, saya kasih tahu di dalam Lukas gini, Bang. Di dalam Lukas tentang masalah sunatnya Yesus ya, sesuai dengan adatnya menurut hukum Taurat Musa. Artinya perintah Tuhan. Makanya Kejadian 17 ya, Kejadian 17 sunat itu adalah perintah Tuhan, perjanjian kekal kepada Abraham turun-temurun kepada anaknya. Akhirnya apa? Sampai menjadi ajaran dan adat. Gitu. Ancaman bagi umat Kristen yang tidak mau sunat. Kejadian 17 nomor 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Taurat Musa apa aja? Isi Taurat Musa apa aja, Ustaz? Ya, artinya apa? Taurat Musa kan Kejadian juga ada. Ulangan, Bilangan, Keluaran. Itu isinya apa aja Taurat Musa? Banyak, Bang. Banyak. Kalau poinnya 10 perintah Taurat. Yang mengeluarkan Taurat Musa siapa? Tuhan semesta alam. Itu 10 hukum Taurat. Terus dari 10 hukum Taurat itu Ustaz, tidak ada, selama aku Kristen tidak ada ku baca isi Taurat itu tentang sunat, Ustaz. Iya, Bang. Ya memang bukan dari 10 hukum itu tentang sunat itu. Tentang sunat itu dari perjanjian kekal Abraham sebelum Musa nongol, belum. Jadi lebih duluan perjanjian kekal sunat daripada 10 hukum Taurat. Guys, ada satu pertanyaan. Kira-kira pendeta Andre Tunggal ini sunat atau tidak? Kalau tidak sunat, jelas Andre Tunggal harus menerima konsekuensi atau ancaman, seperti yang tertulis di dalam ayat Bibelnya sendiri.